Renungan Harian Katolik Minggu 22 Juni 2025. Makan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Lukas bab 9 ayat 13. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, makan menjadi hal yang penting karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Yesus sangat mengerti hal ini, sehingga ketika ia melihat orang-orang yang mengikutinya lapar, ia menyuruh para muridnya untuk memberi mereka makan. Bahkan akhirnya Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti. Yesus tahu bahwa manusia tidak hanya butuh makanan jasmani, tetapi juga butuh makanan rohani. Makanan rohani inilah yang paling penting, oleh karena itu ia memberikan dirinya sendiri, tubuh dan darahnya sebagai makanan. Dan makanan ini tidak hanya membuat kenyang rohani kita yang lapar, tetapi juga membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam situasi dunia saat ini, seperti ia menyuruh murid-muridnya dulu, Yesus juga meminta kita untuk memberi makan pada orang-orang yang lapar, khususnya kepada mereka yang kelaparan rohaninya. Makanan itu berupa pewartaan akan sabda Allah, pewartaan akan kasih Tuhan, dan yang paling penting adalah membawakan pribadi Kristus kepada mereka. Kasih adalah makanan yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika kasih ini diberikan kepada orang-orang yang lapar, maka mereka akan menemukan Allah yang mengasihi mereka serta membawa mereka untuk mengenal Dia yang telah memberikan kasih-Nya yang sehabis-habisnya kepada kita, yang memberikan dirinya sebagai santapan untuk jiwa kita agar kita tidak kelaparan dan masuk pada kematian yang kekal. Kelaparan dan kehausan yang paling besar saat ini adalah kelaparan dan kehausan secara rohani. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja. Kita harus menimba kekuatan dari Yesus untuk menghilangkan rasa lapar dan haus secara rohani ini. Seperti halnya kita membutuhkan makanan dan minuman jasmani supaya tidak lapar dan haus. Demikianlah juga halnya kita semua membutuhkan makanan dan minuman rohani ini. Dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita itu. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang kita peringati hari ini bukan hanya merayakan misteri kepedulian Tuhan pada penderitaan orang, tetapi sebuah perayaan syukur atas anugerah hidup ilahi, yaitu hidup Tuhan sendiri yang diserahkan bagi keselamatan kita berupa tubuh dan darah-Nya. Itulah Ekaristi. Perjamuan Ekaristi di mana Kristus memberi kita makan dengan tubuh dan darah-Nya. Sebab itu, jangan pernah meninggalkan Ekaristi, sebab Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani, kesegaran, dan persekutuan dengan Kristus. Ekaristi adalah hidup Tuhan Yesus sendiri yang diserahkan untuk kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup manusia terletak dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Tubuh jasmani tidak dapat hidup tanpa makanan,
Demikian pula halnya dengan tubuh rohani. Kehidupan rohani tidak dapat berkembang tanpa makanan rohani, yakni menyambut tubuh dan darah Kristus. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan mengenang pengorbanan-Mu setiap kali menerima Ekaristi, sehingga kami menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.